Kita ikuti khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Terasi. Kali ini kita berjumpa lagi di program Khidmat Ramadan. Dan hari ini Putri sudah bersama dengan Dr. Andes Zainal Arifin yang nanti kita bakalan ngebahas tema mengenai ikhlas dalam segala amal. Dan ini Bapak Zainal, Iya, iya, aku iya, iya. panggilnya Ustadz aja nggak Iya, Ustadz ya? monggo silakan, monggo. Nah, hari ini kita akan ngebahas mengenai ikhlas dalam Segala segala hal, amal. dalam segala amal Iya. begitu ya. Kira-kira bagaimana itu Ustadz? Ya, akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahu adzim. Wa sadaqallahu wa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat Terasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita sehingga sore hari ini kita masih berjumpa lagi dalam suasana yang mungkin agak daerah yang lain hujan. Wa insyaallah dengan hujan ini semoga hujan yang membawa barokah. Allahumma shayyiban nafi'an, kan harapan itu. Semoga membawa berkah, kemanfaatan, kemaslahatan buat kita semuanya. Kedua kalinya salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang masih istiqomah. Ini yang paling berat adalah masalah istiqomah ini kan. Yang istiqomah meneladani apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai madal hayat, sampai ajal menjemput kita ini kan. Sahabat Terasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kami akan mengambil tema yaitu ikhlas dalam segala amal. Bukan ikhlas, kalau berikhlas beramal itu semuanya di kemenak gitu kan. Ikhlas. Nah, ikhlas beramal ini ikhlas dalam segala amal. Pada prinsipnya Mbak Putri, dalam ibadah itu dibangun dua pokok pondasi. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah, menjadi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kan. Niat ikhlas karena Allah, bukan niat yang lain. Maka dalam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawas, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Maka niat itu yang paling penting di dalam setiap amal. Jangan sampai kita salah niat, yang niatnya tujuannya baik, akhirnya yang endingnya tidak baik. Ini kan banyak innamal amalu bil khawatimi, ya niatnya awalnya baik, akhirnya tidak baik karena ada tujuan-tujuan yang lain. Yang kedua adalah ikhlas, mencontoh Rasulullah itu kan. Sesungguhnya amalnya itu dibangun harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat ikhlas. Yang kedua adalah niat ikhlas karena Allah, menjadi Allah. Yang kedua adalah ikhlas karena Allah, mencontoh apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas tapi tidak mencontoh apa yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak akan pernah diterima. Maka dalam ini harus mencontoh ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dua prinsip inilah yang harus ada dalam satu amal yang kita bangun. Adalah niat ikhlas karena Allah,
yang kedua adalah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan. Maka dalam hal ini mencontoh Rasulullah sangat penting juga. Di dalam masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai ibadah kita wapi, kita benar tidak tahunya tidak dalam dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam membangun ibadah dibangun dua prinsip yang pokok adalah niat ikhlas karena Allah, menjadi ridha Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kagum Allah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa umiru illa liya'budullah mukhlis. Aku tidak disuruh, tidak diperintahkan kecuali untuk apa? Untuk mengikuti agama yang lurus, din hanifan yang lurus ini kan. Agama yang lurus yaitu agama Islam. Maka dengan demikian kita diperintahkan dalam bentuk ibadah kita kepada Allah harus ada dua prinsip, yaitu ikhlas karena Allah, yang kedua adalah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah akan menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Tatkala ayat ini ditanyakan oleh sahabatnya Fudail, tanya kepada wahai sahabat Fudail, tanya pada Fudail bin Iyad ini, wahai Fudail bin Iyad, apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Amal yang baik adalah amal harus memenuhi dua prinsip, dua unsur. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua adalah mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak orang-orang juga mengartikan, Mbak Putri itu kan. Ya, niat tergantung niatnya. Kalau seandainya saya itu korupsi, Ustadz, korupsi sekian, nanti tiap apa hasil korupsi itu saya buat untuk membangun masjid, itu kan. Boleh enggak? Ya, enggak boleh. Sebab Allah itu innallah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Teman Allah itu bagus, tidak akan menerima kecuali yang bagus. Yang bagus-bagus. Jangan sampai innama itu innama yang awalnya itu bagus, tujuannya tidak tahunya asal muasal barang itu sesuatu yang tidak bagus, maka ya tidak boleh. Maka di dalam hal ini innama al-hasan membatasi isbatul hukmi wa isbat menetapkan hukum yang disebutkan dan meniadakan sesuatu yang tidak sebut. Artinya apa? Niat di situ ada niat ikhlas karena Allah, ya sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh syariat Islam. Jangan sampai niatnya awalnya sesuatu yang niat kan yang penting kan niatnya, ya tidak bisa. Niat itu adalah niat karena niat yang benar akan mendapatkan buah yang besar juga ini kan. Maka prinsip niat itulah penting, niat tapi harus diniati sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Mbak Putri. Nah, Bapak, nanti kalau misalkan nih ya, sore hari ini gitu ya, ada yang bertanya, nih ada satu pertanyaan gitu. Nah, semisal nih Bapak, kita niatnya begitu ya, ingin beribadah kepada Allah, tetapi gitu ya, tapi ada uzur yang membuat kita tuh kayak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Contoh nih, misal nih, yang ini agak berat juga ya. Nah, biasanya orang-orang berbuat maksiat ya, sepertinya kayak minum alkohol atau dan sebagainya, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah haram dan mereka itu ya ingin bertobat, tapi mereka belum bisa belum bisa keluar dari itu semua. Nah, bagaimana Bapak? Apakah niat itu juga baik atau seperti apa ini Bapak? Ya, sebetulnya niat itu harus direalisasikan. Nah, maka kalau memang niat tujuannya itu ingin bertaubat, maka ya banyak-banyak segera untuk menjauhi dan menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat tok, tapi tanpa tanpa action itu juga harus niat. Memang sudah niat sesuatu yang baik, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatnya sebagai amal kebaikan. Tapi harus ada actionnya. Maka istilah pentingnya amanu wa amilus sholihat. Orang beriman bukan hanya sekedar ucapan aja, tapi wa amilus sholihat, amal soleh itu kan. Maka al-imanu kasyajarah wa thamratuha al-amalus sholihat. Iman itu bagaikan pohon dan buahnya apa? Amal soleh. Jadi kalau ada orang ingin bertaubat, ya kalau bertaubat ingin menjauhi khamr, ya menjauhi khamr, jangan sudah mendekati minuman khamr lagi. Ada niatan untuk segera bertaubat kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah. Ya, itu di antara cara bertaubat yang akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai ke tenggorokan. Itulah sebagaimana taubatnya taubatnya Fir'aun itu tidak diterima oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya di akhir hayatnya dia mengimani Rabbi Musa wa Harun ini apa? Semuanya itu dari saya iman kepada Robnya Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Maka karena sudah topaknya sudah terlambat, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan. Maka ada orang yang minum khamar, ingin taubat tapi tidak menjauhi niat tok tapi tanpa action. Harus ada action, ada tindakan nyata itu kan. Tindakan nyata ya kita harus menjauhi dari minum khamar, bahwa sesungguhnya innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama Islam. Kan? Khamr wal maisir, judi juga sama, baik judi online maupun ojol maupun bentuknya apa, itu harus dijauhi. Maka hal ini penting, niat juga di awal niat baik, tapi kalau di akhir-akhirnya itu, maka yang penting itu innamal a'malu bil khawatim tadi, akhirnya kalau niatnya awal baik. Contoh orang yang mungkin ini Mbak Putri ya, ada orang yang mungkin sholat itu biasanya datang awal tepat waktu, terus dia mengisi sop yang paling depan, terus setiap dia selalu dia sop yang paling depan itu. Suatu hari ya akan ada uzur yang menyebabkan dia itu terlambat datang ke masjid jamaah sehingga dia menempati sop yang kedua. Awalnya niatnya bagus, nah itu kan. Tapi di dalam hatinya karena kurang keikhlasannya, bahwa tujuannya sholat itu bukan karena Allah, bukan karena ingin dilihat manusia, dia itu dalam hati, waduh saya malu, biasanya aku sholat yang sop paling depan, sop 1, ini sop 2, sehingga dalam sholat itu dia berkecamuk, hatinya tidak tenang, gundah gulana. Nah itu yang menyebabkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tujuannya bukan untuk Allah, kan tujuannya untuk ingin dilihat manusia. Begitu juga ada orang yang infak untuk pembangunan masjid, yang awalnya itu dia tuliskan saya penyumbang itu sekian juta, tapi ditulis sih hamba Allah itu kan, hamba Allah. Ketika panitia mengumumkan bahwa dari hamba Allah sekian, tahu enggak itu yang dimaksud hamba Allah itu pada aku itu. Nah itu sudah di dalam dirinya tak ingin dilihat manusia, dia anas, maka la yaqballu min amal illa ma kanu khalisan wabtahu bi wajhahu. So Allah dia akan menerima amal yang tidak diniatkan karena Allah, karena diniatkan oleh orang lain. Maka dalam hal ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Maka penting niat, juga ada realisasi dari amal, ya amalnya yang dilakukan adalah bukan karena untuk manusia, tetapi tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala itu kan. Wabtahu bihi wajhahu. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, ini sambil menunggu ya, karena sepertinya ini ada satu penanya nih dengan Ibu Sri Yuning. Halo, selamat sore Bunda. Halo, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Pernah tanya dulu Sama kan? Pak Ustadz siapa ini? Dengan Ustadz Zainal Arifin. Oh iya, ini temanya apa Pak Ustadz tadi? Aku baru-baru ngeklik ini. Ya, ikhlas dalam segala amal. Oh iya, ini di luar tema. Ini masalah sholat Pak Ustadz. Iya. Ya yang satu itu tadi sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan rumah saya dekat musola. Nah itu kalau datang tuh kan aku ya kadang datang awal, kadang datang Terlambat, agak terlambat tuh ya. ada keterlambatan. Tapi setiap datang itu kalau aku ya mesti di sop pertama, kalau datang mesti harus di depan Pak Ustadz, nggak mungkin di belakang. Ya, Yang depan dulu ya, sop di situ, pertama. tradisi. Nah itu kadang kalau aku datangnya itu agak terlambat. Nah sop depan itu nggak ada yang nempati. Mungkin Nah, sudah kadang-kadang dikapling sama aku- ibu ya. Sudah dikapling mungkin. Iya kok gini loh. Kenapa kalau sop depan itu kalau tarawih itu sama pada nggak mau, padahal ya itu ya Lebih nggak utama apa-apa lah. kan yang lebih utama di depan, di sop depan. Ya, Memang terus kalau sop ini, perempuan itu memang di belakang sendiri ya. ya, setelah laki-laki maksudnya itu loh. Enggak, ini di bersebelahan. Jadi di laki-laki yang di sebelah kiri, kiri, perempuan di sebelah kanan, tapi oke. dibatasi dengan tembok gitu loh, Oh, iya, Pak iya, Ustadz. iya, Tapi iya. kelihatan, imamnya kelihatan. Iya, ya. Ya, Nah ini kalau saya sudah datang depan itu nggak ada yang nempati, terus aku gini, nggak, ayo toh maju di depan itu diisi dulu, jangan sampai bolong-bolong. Kadang biasanya belakang ada di tengah, lah yang depan mau menempati itu kenapa enggak? Terus aku sering bilang, ayo di depan dulu dipenuhi sopnya yang lurus. Kadang ada yang mau, ada yang enggak. Ya udah aku maju
sendiri ke depan, semua pada nggak mau, ya mendingan aku ngalahin, ya terserah yang belakang. Oh, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada teman ya Pak, ini sering ini kalau waktunya subuh atau maghrib itu sering terlambat. Sudah 1 rakaat baru Iya, datang. emang Lah itu masbuk itu kan kebiasaan. soft itu kan mesti harus diluruskan ya Pak. Iya, betul. Dia Rapat itu juga nggak soft. mau kalau kalau nyenaruh sajadah itu semaunya asal naruh, nah. Kan ya harusnya diluruskan dari kiri atau dari kanan ke Iya, kiri gitu. Dia betul. nggak mau, mesti agak di belakang. Kalau nggak gitu aku. Lah aku itu gini, mau mengingatkan itu nggak enak. Wong ya sama-sama kita itu belajar sholat. Tapi kalau nggak diingatkan selalu begitu terus Pak Ustadz itu teman saya itu. Jadi Ya. nggak punya perasaan aku nek sholat sofi lurus gak rodok mepet. Rapat Bu antara Enggak. jenis tapak kaki itu sama saling Iya. saling bersentuhan. Tapi Oke, mungkin kalau mau bilang itu nggak enak, terus itu sering terjadi begitu itu. Kalau aku ya nurut yang di depan di soft lurus, ikut yang sebelahnya. Kalau aku gitu, yang lainnya itu loh kadang itu Pak Ustadz. Itu sering terlambat. Terus yang kedua ini pertanyaan saya masalah fitir Pak Ustadz ya. Fitir itu sebaiknya itu satu hari, satu malam itu fitir itu 1 kali apa berapa kali? Soalnya gini, kalau ada tarweh itu Sekali ada fitirnya. Mesti langsung ada witir. fitirnya. Terus aku sholat malam tahajud itu, terus mesti tak kasih fitir itu bagaimana hukumnya? Saya belum tahu Ustaz. Setiap malam itu, apalagi tarweh ini nggak tahu itu hukumnya gimana masalah fitir itu. Kalau sudah fitir di tarweh itu, tahajud itu boleh apa enggak? Cuma itu pertanyaan. Nanti kalau ada tak naik lagi, ada yang saya tanyakan. Ya Aja, Pak benar. Ustadz. Ya makasih Minta Bu Ning ini ya. penjelasannya. Ini Makasih sering waktunya. saya sering jumpa Bu Ning ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering tanya ini Bu Ning nih ya. J. Dia nih ya Asabri. Asabri itu ya. Oke. Sering kalau Sabtu pagi saya ngisi juga sering tanya itu kan. Untuk ini Bu ya, untuk masalah sop itu sufu fakum wa inna tasbihata sungguh suruh Rasulullah itu dalam hadis Muslimnya luruskan dan rapatkan sop ini kan. Kadang-kadang juga ini kadang-kadang rapatnya sop itu bolong-bolong itu kadang. Kadang orang suka membuat sop lagi padahal sop yang pertama itu belum penuh sudah membuat sop yang kedua. Padahal harus dipenuhi dulu sop yang pertama baru membuat sop yang kedua juga di belakangnya imam. Tidak harus, ini kadang-kadang saya juga lihat membuat sop tapi sop kedua tapi yang di jauh sana sebelah kanan paling mepet dengan tembok. Ini tidak boleh. Ya dimulai di belakang imam itu kan. Monggo Bu, mungkin yang Anda harus dipahamkan dulu bahwa sesungguhnya rapatnya sop itu merupakan keutamaan sholat kita itu kan. Sholat kita paling utama, jadi utama kalau sop kita menjadi rapat dan lurus. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Sungguhnya rapatnya dan lurusnya sop merupakan kesempurnaan sholat kita. Jadi kalau sholat kita ingin sempurna, ingin bagus, ya sop itu harus diluruskan. Saling bersentuhan telapak kaki satu dengan yang lain bersentuhan, pundak kita itu saling bersentuhan, itu ada gelombang magnet yang saling mengisi itu kan. Maka itulah pentingnya sholat berjamaah, harus sop harus rapat, tidak boleh gunggang-gunggang. Maka kalau orang tua dulu ngasih tahu, sopnya dirapatnya, kalau tidak dirapatnya kan diisi oleh setan itu kan biasanya itu kan. Iya, kan ditakut-takuti. Maka itu perlunya pentingnya sop itu harus rapat dan lurus. Yang kedua tadi Bu yang kaitannya dengan masalah mungkin temannya yang tidak mau monggo. Karena itu pentingnya pengetahuan ilmu agama. Agama itu penting karena agama itu kita beramal harus didasari dengan ilmu kan. Tidak sering kita amal tapi tidak tanpa didasari dengan ilmu. Nah, itu kan akhirnya kan wawarot dan akan tertolak. Maka dengan itu maka kita harus beramal dengan ilmu. Maka dari itu Bu, mungkin temannya diingatkan dengan baik-baik, jangan sampai tersinggung. Sesungguhnya rapatnya dan lurusnya shop merupakan kesempurnaan sholat kita. Maka harus lurus, rapat. Yang kedua berkaitan dengan masalah sholat witir tadi ya. Ibu, sesungguhnya sholat witir lebih bagus berjamaah. Sholat tarawih biasanya di tempat saya juga imam sholat tarawih juga langsung sholat witir. Nah bagaimana Ustaz? Apakah nanti harus witir lagi? Tidak. Maka di dalam fikih Sayyid Sabiq
Fikih Sayyid Sabiq itu mengatakan la witraini fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau tadi sudah jamaah witir sama imam di masjid atau di musola, maka kalau kita melakukan sholat tahajud, monggo silakan, seberapa pun monggo. Yang ini sudah tidak melaksanakan sholat witir lagi. Witir cukup 1 kali di waktu berjamaah dengan imam, itu aja wes. Oke, siap. Nah, ini tadi ada pertanyaan ya, 2 pertanyaan dari Ibunda Sriuneng. Dan untuk sahabat Rasi yang ingin bertanya, nanti tentunya bisa langsung tanya aja menghubungi di WA di 0811 3020 906 atau di 0351 896 137. Dan ini akan kembali ya, setelah yang satu ini kita akan jeda terlebih dahulu. Dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.com. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi, kita kembali lagi di Khidmat Ramadan, masih bersama Putri dan juga Ustadz Zainal Arifin. Dan masih ada poin nih yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan sebuah hadis qudsi yang berkaitan dengan masalah bab orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya, "Idza kana akhiruz zamani sarat ummati thalatha firaqin." Nanti pada akhir zaman umatku akan menjadi 3 golongan dalam beribadahnya kepada Allah. Ini kan. Ada 3 golongan yang ibadah kepada Allah di akhir-akhir zaman nanti. Yang pertama adalah firqatun ya'budullah khalisan. Golongan yang pertama adalah orang yang beribadah kepada Allah karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kan beda 3 golongan. Kita termasuk yang mana, monggo? Yang kedua adalah wa firqatun ya'budullah ria'an. Ada orang beribadah kepada Allah karena ingin dilihat manusia, riya. Ingin diliwah manusia, ingin dipuji manusia, ingin dilihat. Seperti yang saya contohkan tadi dalam salat, dalam hal untuk berinfak, ada sedekah jariyah, hamba Allah, dan ternyata hamba Allah itu cerita sama temannya. Banyak dimaksud hamba Allah itu aku loh, ya, kan sudah mengurangi keikhlasannya, bukan karena Allah, karena ingin dipuja, ingin dilihat manusia, ingin diwah manusia. Yang ketiga adalah wa firqatun ya'budullah liyastaqilu bihin nasa. Orang yang beribadah kepada Allah yang ketiga golongan ini adalah untuk liyastaqilun nasa, untuk mencari makan, itu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jama'ahullah yaumil qiyamati qala lil ladzi yastaqilun nasa. Maka bila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang beribadah karena mencari makan, itu kan. Untuk apa kalian beribadah kepadaku? Maka orang itu mengerjakan bi'izzati wa jalali ma'aratta bi'ibadati, demi kemuliaan dan keagunganku. Apa tujuanmu beribadah kepada Allah Subhanahu kepada aku? Wa yaqulu, maka orang itu menjawab bi'izzatika wa jalalika istaqilu bihan nasa. Demi kemuliaan dan keagunganmu aku beribadah untuk mencari makan, mencari pangkat kedudukan, ini kan. Sewu ini kan. Maaf Ustaz. Monggo silakan Anda mau yang ikut yang mana kan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yang fakta lam yang fakta ma jama'ta, sekali-kali tidak ada manfaatnya apa yang kalian kumpulkan, apa yang kalian kerjakan selama itu ibadahnya karena tujuannya untuk mencari makan, kedudukan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya, intaliqu bihi ilan nari, maka limpatkanlah malaikat orang itu ke dalam neraka karena ibadahnya bukan untuk aku, karena mencari kedudukan, mencari pangkat dan jabatan dan sebagainya. Maka intaliqulan, maka limpatkanlah orang itu ke dalam neraka. Tsumma yaqulu lilladzi kana ya'budu riya'an, kepada Allah berfirman kepada orang beribadah karena ingin riya, ingin pamer, ingin ingin dipuji bi'izzati wa jalali ma'aratta bi'ibadati, demi kemuliaan dan keagunganku. Apa tujuan beribadah kepadaku? Qala, maka orang itu menjawab
biizzatika wa jalalika riya'an nas, demi kemuliaan dan keagunganmu aku beribadah karena ingin dilihat manusia. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yas'ud ilayya minhu syai'un. Sedikit pun dari amal ibadahmu tidak akan naik kepada Allah, artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka la yaqbalullahu min amali ma kana lahu khalisan wa bihi wajha. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla tidak akan menerima suatu amal kecuali amal itu dilakukan, dikerjakan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka lam yas'ud ilayya minhu syai'un, maka sekali-kali amalmu kan. Sekali-kali amalmu tidak akan bisa naik sampai kepada Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, intaliqu ilan nar, maka lemparkanlah orang yang ibadah karena ria manusia, ingin diwah manusia, ilan nar, ke dalam neraka. Maka hendaklah kita karena sudah bodoh-bodoh capek, hendaklah kita niati karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang juga menggerogoti semua kepada siapa saja itu. Orang yang pintar pun juga digerogoti, orang yang alim pun juga akan digerogoti dengan masalah keikhlasan. Maka ikhlas itu memurnikan tujuan takarub kita kepada Allah, memurnikan tujuan takarub ibadah kita kepada Allah dari hal yang mengotorinya. Maka ini juga berat masalah menjaga keikhlasan itu. Awalnya ikhlas, datanya di akhirnya jamnya tidak ikhlas. Warning wae sedekah karena ada sesuatu, wah aku ndak ikhlas tenan wae sampean wis ngerti ngono ra iso tak wae kan ndak ada gunanya itu kan. Berarti pahalanya luntur ngoten. Iya, hilang maka tidak sampai kepada Allah tadi karena ya tadi gerundul aku nyesel ini aku wae sampean ngerti lek ngono aku segah wae sampean. Nah, kadang-kadang itu kan. Maka innamal amalu bil khawatim, sahnya amal itu juga tergantung di akhirnya itu kan. Banyak orang yang mati karena tidak membawa keimanan yang di awalnya imannya begitu kuat, karena di akhir hayatnya dia mati tidak menggenggam keimanannya kepada Allah. Karena ya tadi karena tujuannya ingin jabatan, ingin kedudukan, nah itu kan banyak contohkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq ini kan. Ada seorang sahabat waktu itu kan terjadi perang, terjadi banyak orang-orang yang memproklamirkan dirinya sebagai nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab ini kan. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini kan Rasulullah sudah memprediksi bahwa di antara nanti yang hadir di majelis liqa ini ada seorang yang gigi geramnya sebesar gunung Uhud itu. Nah, maka siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tidak pernah memberikan jawaban siapa sahabat itu, sampai sahabat yang ikut di liqa'nya Rasulullah itu wafat satu persatu, tinggal Abu Hurairah itu. Maka Abu Hurairah itu juga ya, rasa khawatir jangan-jangan nanti saya ini maka dengan demikian maka ketika itu Abu Bakar terjadi apa namanya orang-orang yang tidak membayar zakat tadi ya. Maka kalau Umar itu walaupun kelihatannya itu lemah lembut itu kan, lembut orangnya, tapi kalau masalah akidah, kalau sudah menentang apa yang diperintahkan Rasulullah, yang sudah difardukan oleh Rasulullah, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memerangi betul orang yang tidak membayar zakat. Zakat itu bagi Musailamah al-Kadzab itu hanya berlaku masa Rasulullah masih hidup itu kan. Kalau sudah wafat maka namanya zakat itu sudah tidak wajib lagi. Maka dengan demikian maka Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan karena Rasulullah SAW sudah wafat, maka digantikan kekhalifahan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu memerintahkan seorang sahabat, saya lupa siapa itu. Itu kan Musairimin ya, siapa itu yang Musairimin apa siapa itu yang ya itu dalam artinya dia itu orang yang pintar, orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya, pengetahuan agama, disuruh untuk mendakwahkan kepada Musailamah al-Kadzab ini. Gara-gara sudah diperintahkan mendakwahkan agama ke Musailamah al-Kadzab karena diiming-imingi oleh Musailamah al-Kadzab kedudukan, jabatan yang tinggi, akhirnya yang tadi membawa misi untuk mengajak Musailamah kembali kepada jalan yang benar, ya malah tergelincir pada jabatan tadi. Maka dia lihat tak kilunas, karena kedudukan tadi kan ingin makan itu kan. Maka dengan demikian iman tadi tidak dinilai di awal, apalagi seorang sahabat yang banyak hafalan Al-Qur'annya, hadis yang waduh dibandingkan kita jauh, tapi
karena jabatan kedudukan dia menggelincirkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya itu tadi. Maka dengan hal ini hendaklah kita ibadah apa yang kita bangun semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada satu Mbak Putri yang Tapi kaitan. ditunggu dulu saja Pak Ustadz, ini sudah ada penelpon Oh, ya, kita. moga-moga. Ada Oma L yang ingin bertanya. Waduh, tapi monggo Oma, apakah ini sudah tersambung? Karena tadi beliaunya ingin bertanya, Oh, katanya itu, moga. by phone gitu. Tapi ini sedang sudah tersambung. Assalamualaikum Ustadz dan Waalaikumsalam. juga Mbak Putri. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz, saya Oma, usia 54 Tat. Oh, nggih. Mohon izin bertanya. Ya, Bu. Gini Ustadz, di daerah saya itu setiap tarweh itu kan 20 rakaat Tat ya. Ah, Terus itu saya 54 kan punya riwayat tekanan darah rendah yang begitu banget, punya GERD. Jadi untuk ruko, sujud, kembali ke berdiri itu susah banget. Susahnya itu bukan kita berdirinya enggak Tat. Karena tekanan darah itu yang membuat saya keringan itu Tat. iya, Bu. Keringan. Terus kapan hari itu yang ini mau sudah mau ambruk gitu ya, terus sama sebelahnya itu Dipegang. ditampani, jadi dia masih mbak-mbak gitu, terlambat membatalkan sholatnya, mau nampanin saya. Nah setelah itu saya besoknya nggak mau sholat di situ, bukan nggak mau, saya sholat sendiri di rumah lah. Terus abahnya gini, ayo dicoba terus, bisa ya sebisanya. Kalau sebisanya saya nggak bisa nututi, terus semua bacaan juga nggak bisa nutut gitu loh Tat. Yang membuat saya susah itu dari sujud ke berdiri itu susah banget. Satu itu Tat. Yang kedua, apa boleh ini pertanyaan agak di luar tema Ustadz? Iya, Karena saya sedang menghadapi problematika ini Ustadz. Boleh? Boleh. Monggo. Ya gini Tat. Saya kan punya mertua, masih ada usia 97 Tat. Iya. Nah, ini usia 97 ini kondisi sudah tidak sehat gitu. Dan mohon maaf, saya menikah bersama abahnya itu baru sekitar 4 tahun Tat. Begitu. Nah, ini ada permasalahan karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Mertua saya ini punya putra 2. Nah kebetulan yang satu ini sudah meninggal Tat. Jadi tinggal suami saya. Nah ini mau saya bawa ke rumah, tapi suami saya itu ya gitu, karena kondisi saya yang kayak gini, terus ibu juga baru saja meninggal kan, nggak enak. Nah permasalahan saya gini Tat, mertua saya meninggalkan sebidang tanah. Nah tanah ini mau dijual suami saya untuk mencukupi kebutuhan mertua saya ini, kebutuhan bapaknya. Nah ini Tat, ini termasuk harta warisan atau tidak? Karena kakaknya yang meninggal ini meninggalkan putri 4 orang. Ini gimana Tat? Saya bingung untuk ngadepin ini gitu. Oh itu. Wah, itu. Iya, demikian ya Tat ya, pertanyaan saya. Iya, Bu, kurang lebihnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ibu Gimana? tetap mendengar terus, nanti biar nanti kalau ada yang salah saya menyampaikan nanti bisa langsung, oh ini ya ini Bu. Oh gitu, Ya. jangan ditutup dulu ya Tat ya. Ya. Oh iya, terima kasih. Gimana Ustadz? Ya, ini Bu, untuk yang pertama kaitannya dengan sholat tarawih yang 20 ya di tempatnya Ibu ya. 20, terus mungkin witirnya 3 itu ya, berarti 23 itu kan. Iya, 23. Ibu kalau sekiranya memang sholat dengan berdiri tidak mampu, Ibu boleh dengan duduk. Membawa kursi, dibawa ke mushola atau ke masjid untuk sholat Ibu itu kan. Makanya bagi orang yang tidak bisa mampu untuk berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Itulah Islam itu sangat gampang, sangat mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, maka Allah tidak akan pernah membebani orang yang di luar batas kemampuan manusianya itu kan, umatnya itu kan.
Maka ibu boleh sholat tetap berjamaahnya tidak apa-apa, tapi dengan membawa kursi, dengan duduk saja. Mungkin kalau ibu dari sujud kan berdiri kan berat, maka dengan duduk itu aja, Iya. isyarat aja. Isyarat ketika ruko ya ruko, sujud. Kalau mungkin dari tempat kursi itu seandainya berdiri bisa enggak Bu jenengan? Kalau dari kursi berdiri bisa, kadang Ya. cuma gini loh Tat, gula darah saya kan juga turun ya. Jadi terus kadang geliengan itu loh Tat. Oh, gitu. Terus gini, karena bacaannya itu terlalu cepat, saya ngerasa ndak fokus. Jadi saya mohon izin ke abahnya untuk saya sholat taraweh di rumah saja gitu Tat. Ya. Gimana Sebetulnya ini? ini kalau memang berjamaah itu lebih bagus, tapi ya itu ya Oh kalau gitu. itu kan kondisinya Iya. manusia kan sama. Ya mumpung mungkin ini bulan-bulan Ramadan, bulan yang paling bagus, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, gunakan momentum Ramadan kali ini untuk salat berjamaah di masjid. Tapi mengenai masalah ibu baca, sekiranya ibu tidak nutup ya tidak apa-apa. Biarlah yang semua yang menanggung itu adalah imam. Qiraatul makmum, qiraatul imam. Bacaannya makmum juga baik. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaannya imam juga bacaan Masya makmum. Allah. Maka Iya dengan demikian Ustaz. kita ikuti aja enggak apa-apa. Ngikuti aja rukuk semuanya kok tahiyatnya tahiyatul bar. Kok itu sudah assalamualaikum. Ya udah enggak apa-apa, biarlah itu yang menanggung imamnya itu kan. Itu Bu. Tetap berjamaah enggak Iya, apa-apa. Ustaz. Dapat jamaah dapat fadilahnya keutamaan berjamaah nanti. Terus untuk kaitannya dengan ini Bu, kaitan dengan waris tadi kan. Mempunyai mbahnya itu mempunyai anak 2 tadi ya. Iya, Anak mertua 2, saya punya anak yang 2, satu sudah meninggal, tapi yang satu sudah mempunyai meninggal. tapi yang meninggal itu Putra mempunyai anak keturunan. Iya, punya Iya. putri 4. 4. Iya. Nah, itu maka ini Bu, kalau di hukum waris kita, maka itu terkenal dengan kalau dalam hukum waris itu takharut namanya. Takharut itu kan sebelum harta pusaka dibagi kepada yang ahli warisnya sudah meninggal. Maka dengan demikian kalau sekiranya ada kesepakatan dari bapak dan mungkin saudaranya bapak tadi yang mempunyai keponakan 4 itu ya. Kalau sekiranya dijual, maka itu yang 4 itu dibagi sama. Artinya mungkin bapak katakanlah 50, yang anak 4 itu juga 50. Biarlah yang 50 tadi dibagi sama saudara-saudaranya yang 4 tadi. Itu Bu. Mohon Gitu. maaf Ustadz, ini masalahnya mertua ini kan kondisinya sakit-sakitan. Nah, ini yang Terus yang disambung merawat, ya, Bu, ini. Itu ya, yang tadi gimana? sing meninggal itu bapaknya ya, bukan ibunya. Iya, kan gini Ustadz, mertua saya tinggal 1 bapak, ya kan. Bapak sama ibu ini kan punya putra 2. Suami saya sama kakaknya. Kakaknya suami saya meninggal. Ini punya 4 putri, Ustaz. Nah, terus ini karena kondisi mertua saya ini sakit-sakitan dan kondisi suami saya kan juga pas-pasan untuk semua kebutuhan ini, ya kan, untuk kebutuhan bapaknya. Gimana kalau tanahnya dijual aja, yang sebagian itu 1 bagian. Nah, ini maksud saya yang dijual itu sudah termasuk harta waris yang harus dibagikan suami saya dan putra-putri dari emasnya atau untuk bapaknya aja. Sementara yang merawat itu suami saya, gitu, Ustadz. Ini Iya. ya, kalau bapak istri suami meninggal, maka istri berhak mendapatkan mungkin ibu yang dirawat ibu itu kan ibu ya itu deh. Ibunya sudah meninggal, tinggal bapak. Enggak, tadi kan yang ingin dibiayai untuk tanah dijual itu siapa itu kan? Bapak. Oh, bapak ini masih bapak. Iya, bapak. Iya, bapak mertua. Itu kan. Maka kalau antara salah satu hak waris itu, kalau salah satu meninggal itu maka ada hak waris untuk yang lainnya. Maka kalau bapak masih ada anak, maka bapak mendapatkan 1/4 itu dari bagian waris tadi kan itu kan. Maka kalau memang dijual ada haknya bapak itu. Bapak itu juga kalau tidak ada anak ya mendapatkan setengah. Itu kan. Maka kalau beda dengan anak, kalau anak itu asobah itu kan bisa menghabiskan semua harta pusaka. Kalau memang bapak ada istilahnya ada anak, maka dengan demikian bapak ya juga dapat bagian dari waris dari istri yang meninggal tadi. Cuma permasalahannya harta itu
harta didapat berdua, apa harta didapat dari ibu sendiri, apa gimana saya kurang tahu itu kan Bu. Itu hartanya harta Iya, pembawaan harta dua dari harta berdua. itu harta itu didapat dari ibunya mertua perempuan saya yang sudah meninggal. Oh itu ya. Jadi Mbak iya. Ya kan ada namanya harta gonogini, itu kan harta yang didapat selama perkawinan itu kan. Kalau harta bawaan itu kan Iya. tidak bisa dibagi itu kan. Nah, maka dengan demikian kalau memang itu apa namanya si saudaranya ibu Aising, mertuanya ibu yang putri ya tadi kan, Iya. yang meninggal Iya, tadi, mertua maka yang putri sudah meninggal, Ustaz. nah, maka itu bagian kepada ahli warisnya ke anaknya itu kan, ke anaknya yang mungkin bapak sama saudaranya tadi. Monggo kalau memang mau Oh gitu. dijual Oke. ya dijual. Iya. Untuk merawat bapak, maka bapak itu sebenarnya ada haknya betul. Iya, Ada hak. kemarin saya matur ke abahnya itu gini Ustadz, sudah harta itu karena Bapak masih ada, pergunakan dan peruntukkan untuk Bapak. Jenengan nggak usah mengambil dari hak itu, didepositokan atau ditabung sendiri, khusus diperuntukkan Bapak. Iya. Jadi jangan dibagi, karena kalau menurut saya, Bapak kan belum meninggal, berarti kan itu, mohon maaf ya Ustadz, Bapak kan masih ada, berarti hak penuhnya kan Bapak. Ya itu kan orang tua penjenengan. Jadi ya tolong nanti kalau sudah dibagi ya kan ke cucunya yang 4 itu, nanti kalau bapaknya sakit sementara yang merawat itu suami saya gimana? Sementara ke rumah saya juga nggak mau loh Ustadz menunggu, karena ya kalau namanya orang tua itu katanya ke Prabon, dia nggak mau keluar dari situ gitu loh Iya Tat. ya, benar. Iya, ini kalau pendapat saya seperti itu gimana, Tat? Jadi saya melarang suami saya untuk memakai sepeser pun itu ditabung, dipergunakan khusus buat Bapak. Gitu, jangan dibagikan. Gimana menurut Ustadz? Mungkin Itu diberi Bu, ada Nunyu Sewu, mungkin ada hak dari mungkin keponakan yang 4 tadi, ada hak sebenarnya, ada hak. Jangan Iya. sampai digunakan untuk bapak. Memang ini Bu Nunyu Sewu kan, kalau orang Iya. anak laki-laki termasuk mungkin bapak ya tadi, bapak garwani Iya. jenengan tadi kan, termasuk bapak itu sebetulnya tanggung jawab kepada orang tua itu ya sampai wafat, sampai meninggal itu kan. Maka Iya, betul Ustadz. kan, maka dengan demikian maka untuk merawat apapun, kalau tanggung jawabnya laki-laki itu sampai kepada bukan hanya kepada keluarganya, istri dan anaknya, juga kepada orang tuanya yang masih hidup, jadi tanggungnya harus menjadi perawatan kita ya, harus kita menjadi kita harus berhak untuk menyantuni. Maka dari itu Bu, kalau memang mau dijual, mungkin dijual, mau diposisikan, monggo. Mungkin juga yang cucu yang 4 tadi juga harus diperhatikan, itu ada haknya untuk mendapatkan waris itu kan. Oke, Iya, baik. Mungkin gini cukup mohon mungkin ya. maaf sekalian juga curhat ya. Kalau Mohon saya maaf dari Bunda, suami, Bunda. iya. Mohon maaf mungkin karena Iya. keterbatasan waktu, mungkin di lain Oh kesempatan iya, saja. iya, terima kasih. Nggih, Mohon sami-sami. maaf Ustadz. Sami-sami, Bu. Terima kasih atas semua jawabannya Ya, Ustadz. monggo. Juga Mbak Putri, Nggih. mohon maaf Ya, bila sama-sama, ada Bu. atur saya yang kurang Enggak, berkenan. mungkin Begitu ya kurang Bu Tat. ya, kurang begitu detail. Itu memang masalah hak waris, itu harus jauh dengan detail. Iya. Harus tahu kronologisnya Iya. itu kan. Lain waktu Bu Oke. aja Bu. Iya, iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sahabat Rasi, kita bakalan kembali ya setelah jeda yang berikut ini. Baik, sahabat Rasi, kita kembali lagi di Khidmat Ramadan, tapi kali ini kita akan closing dan kita beri Pak Ustadz kesempatan untuk memberikan closing pada sore hari ini. Iya, Monggo. sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya menyampaikan jawaban kepada Ibu Oma ya itu. Iya. Yang kaitannya pembagian harta pusaka. Oh ya, saya tadi ada kesalahan. Kalau untuk suami yang ada anak itu 1/8 itu kan. Maka kalau tidak ada anak, karena tadi ada anak 2, maka tadi juga saya bingung apakah harta itu harga bawaan harta gonogini atau harta bawaan dari
ibu. Itu yang kaitan itu. Maka dari itu yang saya dengar rahasia Allah Subhanahu wa taala, saya akan kaitannya dengan puasa sudah yang ke-8 kalinya ini ya. Tinggal beberapa hari ya, mungkin kita memasuki 10 hari yang kedua, mari kita tingkatkan amaliyah kita tingkatkan ibadah kita, tilawah Al-Quran kita, interaksi Al-Quran kita tingkatkan lagi. Ibadah-ibadah yang lain yang kita tingkatkan terus. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan puasa sampai tutup 1 bulan penuh. Akhirnya kita di akhir Ramadan menjadi la'allakum tattaqun, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari Ramadan adalah hikmahnya adalah pencapaian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? 1 bulan penuh kita sudah dididik di tarbiyahnya Ramadan, sehingga keluar dari Ramadan kita menjadi lulusan la'allakum tattaqun. Itu ada, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, dan kita harus sabar dalam persoalan apapun itu kan. Persoalan apapun yang menghadang kita, solusinya hanya satu, kita berinteraksi dengan Al-Quran, dengan ketakwaan itulah semua akan bisa diselesaikan kan. Solusinya hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yattaqillaha ja'ala makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Pada siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar. Wis ndak gelem takwa, ngedoi Gusti Allah, persoalannya tambah numpuk-numpuk. Nah, ini kan. Maka dengan puasa ini mudah-mudahan semua persoalan apapun yang melilit kita, saudara kita, mungkin ya diri kita ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan solusinya dengan puasa. Hanya pencapaian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itulah kuncinya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan sekaligus Sama-sama. ini menutup perjumpaan kita untuk hari Sabtu sore ini, dan terima kasih untuk sahabat Rasi yang sudah bertanya begitu ya. Kita akan sambung di hari besok dari kawasan Kompleks MT Haryono 13 Permai. Saya dan juga Pak Ustadz pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan.